warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Nganjuk, kelas 119B. Saya Ratih Mardewi dari SDN 2 Bukerep. Saya Binti Nurhayati dari SD Muhammadiyah Nganjuk. Saya Ani Wijayanti dari SMA Negeri 1 Rejoso. Saya Lina Andriani dari SMA Negeri 1 Rejoso. Kami akan mempraktikkan coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Lina. Selamat pagi Bu Anie. Gimana kabarnya hari ini Bu Lina? Alhamdulillah Bu Anie, kabar saya baik saja. Gimana? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja, dan alhamdulillah juga hari ini kita semuanya sehat walafiat. Hari ini saya dan Bu Ratih akan mengamati kegiatan coaching panjenengan dengan Bu Binti. Kemudian nanti dalam kegiatan ini Bu Lina, saya akan mengamati percakapan coaching panjenengan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada ini ya. Kemudian juga saya berharap nanti Bu Lina dalam kegiatan coaching bisa benar-benar memperhatikan alur cerita. Kemudian juga saya berharap Bu Lina nanti bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Binti. Kemudian memperhatikan jawaban dari coaching dengan yang sesuai dengan apa pertanyaan yang disampaikan. Kemudian juga Bu Binti sebagai timbal baliknya nanti kita berharap juga panjenengan bisa fokus pada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Bu Lina. Kemudian juga benar-benar bisa memberikan dan apa yang diinginkan panjenengan bisa sesuai dengan kesepakatan yang bersama. Kemudian jangan lupa juga nanti Bu Lina bisa memperhatikan prinsip coaching, yaitu kemitraan, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Sebelum kegiatan coaching kita mulai, ini ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya ajukan untuk Bu Lina. Siap ya Bu Lina ya. Jadi yang pertama ini Bu Lina, kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan dalam kegiatan kita kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam kegiatan kita kali ini yaitu yang pertama Bu Anie, itu adalah kajian penuh, mendengarkan aktif serta nanti pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang akan memberi potensi dari coachingnya. Kemudian yang kedua Bu Lina, kira-kira dari ketiga yang panjenengan sebutkan tadi, yang mana yang secara spesifik ingin saya dan Bu Ratih observasi? Nanti yang ingin diobservasi dari yang lebih spesifik itu yang pertama adalah pertanyaan yang berbobot tadi, kemudian mendengarkan aktif atau secara penuh. Terus yang terakhir ini Bu Lina, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Bu Lina inginkan itu seperti apa? Tujuannya yang ingin saya kembangkan nanti, tentunya saya sebagai coach itu berharap kepada coachingnya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Baiklah Bu Lina, silakan nanti panjenengan dengan Bu Binti melakukan coaching dan izinkan kami, saya dan Bu Ratih untuk mengamati kegiatan panjenengan berdua. Assalamualaikum Bu Binti. Waalaikumsalam Bu Lina. Apa kabar Bu Binti? Alhamdulillah baik dan sehat. Bu Lina apa kabar? Alhamdulillah Bu Binti, saya juga sehat dan baik. Bu Binti, beberapa hari ini kok saya tidak kelihatan Bu Binti kemana ya? Oh iya Bu Lina. Ini saya sudah 3 hari ini dapat tugas dari Bapak Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan dari dinas Bu. Insya Allah akan saya ikuti selama 1 bulan pelatihannya Bu Lina. Oh, jadi ada pelatihan ya Bu Binti ya? Senang sekali Bu Binti. Jadi sekarang Bu Binti lagi sibuk ini ya. Tapi Bu Binti, kenapa kok Bu
Binti itu sekarang kok ekspresinya nggak sedih, kayak ada beban gitu Bu Binti. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah Bu Binti? Iya, nah itulah sebenarnya yang saya rasakan. Saya itu sebenarnya ada sedikit masalah. Namun saya itu sekarang bingung Bu, saya harus cerita sama siapa. Nah, kira-kira Bu Lina ada waktu tidak ya untuk hari ini mendengarkan cerita dari saya? Dan saya itu sedikit plong itu loh. Insya Allah saya ada waktu kok Bu Binti. Bu Binti jangan sungkan, Bu Binti itu tidak mengganggu kok. Monggo. Iya Bu Lina, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya Bu Lina sebelumnya. Jadi masalahnya itu begini Bu, beberapa hari ini saya itu sering merasa tidak nyaman Bu, dan saya merasa cemas, bingung, sehingga pikiran saya ini selalu tidak tenang Bu Lina. Iya Bu Binti, jadi apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu, dan kira-kira apa yang Bu Binti harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Nah, yang saya harapkan itu saya akan mendapatkan ketenangan dan kenyamanan hati dan pikiran saya Bu Lina. Setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini sama Bu Lina. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Iya Bu Lina, masih ada. Saya berharap akan mendapatkan solusi terbaik dari masalah yang saya hadapi ini Bu Lina. Silakan jangan sungkan-sungkan Bu Binti, silakan bercerita kepada saya. Iya Bu Lina, terima kasih Bu Lina atas waktunya. Jadi masalahnya itu begini Bu Lina. Beberapa hari belakangan ini itu kan saya merasa tidak nyaman gitu loh. Terus saya juga merasa cemas, bingung karena pikiran saya itu bercabang-cabang gitu loh Bu Lina, sepertinya sekarang. Jadi rasanya kurang nyaman di hati. Jadi apa yang membuat Bu Binti seperti itu, kurang nyaman sehingga pikirannya bercabang-cabang? Nah, ini tadi pagi kan saya sudah berangkat pagi untuk ke sekolah. Iya. Terus ketemu sama Pak Rahmat itu Bu Lina yang piket. Oh, iya. Beliau bilang katanya saya dipanggil sama Pak Kepala Sekolah Bu Lina. Jadi Bu Binti ketemu Pak Rama, kemudian Pak Rama menyampaikan pesan Bu Binti mau dipanggil ke sekolah. Terus Bu Binti ketemu dengan Bapak Kepala sudah? Iya Bu Lina, saya kemarin sudah bertemu tadi pagi setelah dari Pak Rahmat saya langsung menuju Pak Kepala Sekolah. Dan di sana saya ketemu dengan Pak Kepala Sekolah. Bu Binti mendapatkan teguran. Apa yang terjadi Bu Binti sehingga Bapak Kepala Sekolah memberikan teguran kepada Bu Binti? Itu begini Bu Lina, saya kan ada pelatihan selama 1 bulan dari sekolah itu. Lah akhir-akhir ini saya sering meninggalkan tugas di kelas. Anak-anak itu waktu jam saya itu mereka pada keluar karena saya tidak ada di kelas dan saya lupa memberikan tugas sama guru piket. Oh, seperti itu yang terjadi. Iya. Apa yang membuat Bu Binti sehingga Bu Binti lupa memberikan tugasnya kepada guru piket? Begini Bu Lina ceritanya kan, pelatihan yang saya ikuti selama ini kan daring. Nah, kegiatan daring itu karena saya terlalu fokus sama pelatihannya, akhirnya saya lupa memberikan tugas pada jam-jam saya itu. Nah, ini semua kesalahan saya Bu Lina. Saya tidak ingat kalau ada jam berapa tahunnya itu sudah terlewat jam. Jadi ya anak-anak kosong, mungkin guru piketnya juga kewalahan ya, namanya anak besar Bu Lina. Iya Bu Binti, memang seperti itu. Kalau kita tidak memberikan tugas di kelas saat kita tinggalkan, memang kebanyakan anak-anak itu mesti keluar, tidak terkondisikan dengan kemudian Bu Binti, kenapa kok Bu Binti tidak melakukan pelatihannya di sekolah? Nah itu pelatihan ini kan dilaksanakan secara daring. Iya. Nah ketika saya melaksanakan di sekolah, ternyata saya terkendala di jaringan Bu Lina. Bu Lina kan tahu sendiri kan jaringan di sekolah itu seperti apa. Ketika saya mengikuti pelatihan lewat sekolah, ternyata banyak kendala. Internet yang di sekolah tidak terjangkau dan juga yang menggunakan banyak. Iya. Jadi saya kesulitan Bu Lina ketika saya melakukan mengikuti pelatihan di sekolah. Akhirnya saya berinisiatif mengikuti pelatihan di rumah dengan diri saya sendiri. Dan alhamdulillah berjalan dengan lancar. Dan dari situ saya terlalu fokus sama pelatihan saya. Dan saya tugasnya anak juga terbengkalai semua. Iya. Iya Bu Binti, memang keadaannya memang seperti itu di sekolah kita. Itu kan memang kendalanya selama ini adalah di internet, di jaringan. Ketika banyak guru yang pakai, bahkan siswa yang pakai, sehingga lemot.
dapat Bu Binti kerjakan di rumah ya, sehingga Bu Binti bahagia. Bu Binti kemudian dari permasalahan itu apa yang akan Ibu Binti lakukan selanjutnya setelah mendapatkan dukungan dari guru? Iya, ini rencana saya akan membuat list daftar tugas anak-anak. Nah, ini kan waktunya juga masih panjang waktu pelatihan saya. Jadi selama pelatihan ini tugas anak akan saya list, nanti tugasnya di kelas berapa saja dan tugasnya sudah saya catat di situ. Nanti akan saya berikan kepada Pak Ahmad sebagai itu jadi antisipasi biar kelas saya nanti ketika saya pelatihan. Ya, Bu Binti, memang dengan adanya kita memberikan list, jadi tugas selama 1 bulan kita tinggalkan, kita jadwalkan, dan kita berikan sebelumnya ke guru weekend, itu akan mengurangi kalau kita lupa memberikan tugas di kelas. Saya setuju dengan solusi yang akan diberikan Bu Binti. Kemudian Bu Binti dari itu apa yang dilakukan setelah bulan pertama? Ada tindakan kemudian? Nanti tetap saya akan tetap ke Pak Kepala Sekolah ya. Yang pertama saya akan minta maaf karena mekanisme itu murni kelalaian saya karena memang tugas pelatihan itu saya terlalu fokus dan saya akan memberikan solusi dari saya sendiri ke Bapak Kepala Sekolah. Kalau saya akan membuat list untuk daftar tugasnya anak-anak untuk antisipasi kelas sosial. Nah dari rencana itu saya akan fokus pada jadwal-jadwal kelas yang nanti kira-kira saya jam ini di kelas berapa itu saya akan tetap kontrol ketika saya menjadi pelatihan. Jadi untuk antisipasi biar bagaimana kelas yang saya tinggalkan tetap aman dengan. Iya, tentunya betul kata Bu Binti. Tentunya koordinasi yang paling penting di sini adalah koordinasi juga dengan Bapak Kepala ya. Selain kita berkoordinasi dengan Pak Rama, memberikan list daftar tugasnya ke Pak Rama, tentu yang paling lebih bagus lagi kalau kita memberitahukan kepada Bapak Kepala konfirmasi kembali bahwa Bu Binti selaku guru yang telah ada di kelas dan meninggalkan kelas telah memberikan daftar tugasnya. Kemudian Bu Binti setelah memberikan tahu kepala sekolah, Bu Binti tentunya ini fokus kepada pelatihan ya. Tugas apa Bu ini yang sekarang lagi dikerjakan oleh Bu Binti? Oh iya, kebetulan untuk pelatihannya itu kan membuat video pembelajaran. Jadi saya juga fokus membuat video pelajaran untuk buat alat-alat pelajar di rumah. Nah, seperti itu Bu Lina. Jadi sepertinya jika saya fokus ke situ, ya maklum kalau saya lupa tugas dengan anak-anak itu. Ya. Apa Bu Binti? Manusiawi kalau lupa manusiawi sekali. Bu Binti, apa yang Bu Binti rasakan setelah Bu Binti bercerita kepada saya terhadap permasalahan Bu Binti tadi, dan Bu Binti sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Binti tadi? Alhamdulillah, perasaan saya sekarang jadi nyaman, jadi relax, tidak tegang kayak tadi. Ini semua juga berkat Bu Lina. Apa saran-saran dari Bu Lina dan juga masukan dari Bu Lina. Terima kasih banyak Bu Lina ya sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya, memberikan saran-saran kepada saya, dan alhamdulillah ini saya sudah benar-benar nyaman dan relax, tidak seperti tadi pagi yang benar-benar tegang, takut dan cemas seperti itu. Tadi Bu Binti kan saya lihat kok sedih, gitu kan dari beberapa minggu nggak kelihatan, baru kelihatan sedih. Iya Bu Lina, beban banget buat saya ini. Iya Bu Binti, semoga dengan Bu Binti bercerita seperti tadi dan kita sama-sama saling sharing, berbagi, semoga Bu Binti lebih lancar lagi, sukses pelatihannya. Jangan lupa ya Bu Binti, nanti habis pelatihan nanti ilmunya dibagi terutama kepada saya ya Bu ya. Jadi saya nanti akan menantikan ilmu-ilmu dari Bu Binti mengenai video pembelajaran yang telah Bu Binti tadi lakukan pada pelatihan tersebut. Insya Allah siap dengan saya akan siap berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan dengan Bu Lina dan juga teman-teman yang lain. Ini sudah ya Bu Lina, sepertinya saya harus dulu dan melanjutkan latihan saya di rumah. Terima kasih sekali lagi waktu yang diberikan sama Bu Lina. Assalamualaikum Bu Lina. Iya, terima kasih Bu Binti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini proses coaching yang sudah dilakukan oleh Bu Lina dengan Bu Binti, insya Allah sudah berjalan lancar tadi ya. Semuanya tidak ada yang mudah sama sekali. Menurut Bu Lina ini Bu Lina apa
yang sudah dilakukan pada saat coaching tadi yang menjadi indikator ya ketercapaian yang panjenengan inginkan? Menurut pendapat saya ya Bu Ani, yang sudah saya lakukan itu tadi dengan Bu Binti sebagai dosennya itu sudah sesuai dengan alur kita, yaitu alurnya ada tujuannya, identifikasi, ada rencana aksi, dan ada tanggung jawabnya. Saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coachingnya atas masalah yang dialami dari sebagai coachingnya yang mengalami permasalahan yang dipanggil oleh Bapak Kepala Sekolah, sehingga Bu Binti menemukan sendiri solusi dari permasalahan tersebut. Jadi tadi dari yang sudah saya lakukan itu sudah mendengarkan aktif dan juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang menggali dari potensi dari coaching itu. Oke, sudah sangat luar biasa itu tadi kalau menurut pengamatan saya. Menurut saya apa yang Kulina lakukan tadi sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk dan sesuai dengan alur kita yang tadi panjenengan kemukakan. Jadi mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, kemudian panjenengan dengan aktif ya, menurut saya Kulina apa yang panjenengan lakukan dengan Bu Binti tadi sudah sangat luar biasa Kulina. Jadi menurut saya apa yang Kulina tadi lakukan itu sudah memenuhi standar yang kita rujuk. Yang pertama yaitu panjenengan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dengan baik kepada Bu Binti selaku coaching. Kemudian panjenengan juga sudah menyimak dengan cermat apa-apa saja yang dikemukakan jawaban-jawaban dari Bu Binti. Selain itu juga panjenengan sudah menggali potensi dari coacher untuk menemukan kembali atau apa yang dihadapi oleh coach itu akhirnya bisa disimbolkan atau ditemukan sendiri oleh Bu Binti selaku coach. Dan itu sudah sesuai dengan yang tadi panjenengan kembangkan atau harapan yang ingin panjenengan kembangkan dari proses coaching yang panjenengan kemukakan tadi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Semoga dengan belajar lagi nanti kedepannya ini akan semakin membaik lagi dalam melakukan praktik coaching seperti ini. Kemudian ini Kulina, kedepannya potensi apa lagi yang ingin panjenengan kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja panjenengan lakukan. Dari proses tadi Bu, yang ingin saya kembangkan itu ya Bu Ania, saya ingin lebih menekankan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan alur kita dan akan berusaha lagi lebih fokus menyimak pendapat dari coaching sehingga tidak timbul miskomunikasi seperti itu ya Bu Ania ya. Terima kasih Bu Lina. Selanjutnya Bu Rade selaku observer mungkin ingin menambahkan masukan untuk kegiatan coaching kali ini. Monggo silakan Bu Rade. Ya, terima kasih Bu Anie. Pada dasarnya saya sependapat dan setuju dengan Bu Anie ya. Dalam pada proses coaching antara Bu Lina sama Bu Binti ini sudah berjalan dengan baik, sangat luar biasa keren ya. Menurut saya sudah keren sekali untuk kegiatan tadi, dan saya mengamati tadi ada antara Bu Lina ketika berbicara dengan Bu Binti itu ada sedikit yang saya tambahkan, yaitu ketika berbicara itu jangan terlalu cepat. Iya, jangan terlalu cepat, jadi biar natural sampai saja gitu Bu Lina. Iya. Terima kasih. Agak karena serius sedikit juga tidak apa-apa. Ya juga seperti itu. Iya benar. Terus untuk berikutnya untuk Bu Lina dapat dari proses coaching ini apa yang Bu Lina dapatkan? Ya, terima kasih ya Bu Dati atas saran masukannya. Nanti ke depannya dari saran Bu Dati akan saya lakukan biar lebih baik kembali. Tentu Bu Dati yang dapat saya
dapatkan dari proses coaching ini, yang pertama saya senang Bu, senang, lega, sudah bisa membantu Bu Winti dalam menggali potensinya, menyelesaikan masalah, dan saya juga belajar dari permasalahan dari Bu Winti. Seperti itu Bu Ranti yang bisa saya rasakan dalam proses coaching ini. Oke, berarti yang dapat saya garis bawahi untuk Bu Lina hari ini sudah dapat menggali potensi dari coachingnya yaitu Bu Winti dengan baik, itu ya Bu Lina ya. Ya. Oke, semoga untuk kedepannya kegiatan coaching panjenengan yang akan dilakukan bisa lebih baik dan bisa menjadi inspirasi gitu ya bagi teman-teman kita yang lainnya. Seperti itu ya Bu Lina dan Bu Winti. Ya. Oke, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belum. Bagaimana Bu Winti katanya hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Berarti apa kabar hari ini? Alhamdulillah saya juga Bu Winti. Begini ya Bu Winti, pada hari ini kita akan melakukan proses coaching antara Bu Winti sama Bu Lina. Nah, pada proses ini nanti saya akan sedikit ya yang ingin saya tanyakan ke Bu Winti. Gimana, Bu? Ya siap berarti. Baik, jadi begini, pada saat nanti proses coaching antara Bu Winti sama Bu Lina, saya akan amati dan saya akan melakukan penilaian berdasarkan dengan penilaian coaching. Seperti sudah sesuai dengan alur kita, apakah juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot antara Bu Winti kepada Bu Lina, dan kemudian juga nanti jawaban yang sudah diberikan Bu Lina kepada Bu Winti itu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan atau belum, dan kemudian nanti dari jawaban tersebut apakah nanti Bu Lina sebagai coach bisa memberikan jawaban untuk menemukan dari permasalahan itu ya Bu. Siap berarti. Oke. Dan juga jangan lupa nanti Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi coaching. Nah, sebelum proses coaching dimulai, ini ada beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Winti. Siap berarti. Ya Bu. Oke. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang nanti ingin dikembangkan Bu Winti? Dalam proses coaching nanti kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama adalah kehadiran secara penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot pada coach saya. Jadi untuk kompetensi yang ingin dikembangkan ada tiga ya. Dari ketiga kompetensi tersebut nih, kira-kira untuk kompetensi yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan yang mana Bu? Yang spesifik yang ingin saya kembangkan yang pertama adalah adanya kehadiran penuh dari coach saya dan saya sendiri tentunya. Yang kedua dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot dari saya yang akan saya sampaikan pada coach saya. Jadi menurut Bu Winti dari kompetensi yang spesifik ini dikembangkan berikan itu pertanyaan yang berbobot dan kesadaran penuh. Indikator pencapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bu Winti itu yang seperti apa? Yang saya inginkan itu dengan adanya kesadaran penuh dan pertanyaan-pertanyaan berbobot ini nanti sebagai coach saya menginginkan coach saya nanti dapat menemukan solusi sendiri dari masalah yang dihadapi. Jadi indikator tercapaiannya coach itu dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahannya. Iya benar. Baik Bu, terima kasih sekali atas jawaban panjenengan. Untuk selanjutnya nanti Ibu melakukan coaching yang sebaik-baiknya ya. Dan saya sama Bu Anya akan melakukan penilaian. Dan setelah nanti proses coaching selesai, saya akan memberikan pertanyaan dari Bu. Monggo.
kalau tidak masuk nanti tertinggal pelajaran dengan teman-temannya. Namanya Rara Bu Binti. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kekhawatiran dan ketidaknyamanan Bina terhadap siaran ini? Dan kira-kira nanti Bina mengharapkan hasil yang seperti apa dari hasil pembicaraan kita nanti? Ini Bu Binti, saya berharap akan mendapatkan ketenangan, kenyamanan hati dan pikiran saya setelah saya bisa menceritakan keluh kesah, masalah dan kendala saya ini sama Bu Binti. Kira-kira masih ada lagi tidak harapan yang ingin Bina capai dari hasil pembicaraan kita ini? Begini Bu Binti, selain itu saya juga berharap nanti pada akhirnya itu saya menemukan solusi yang terbaik dari masalah ini Bu Binti. Semoga nanti apa yang akan kita dapatkan dari pembicaraan ini, semoga kita mendapatkan solusi yang terbaik ya Bina dari tadi Bina di masalah yang mengganggu pikiran Bina selama ini. Iya Bu Binti, ini ya Bu Binti, di depan saya itu ada salah satu siswa yang benar-benar hari ini tidak masuk Bu yang sudah ini terus di kelasku dia malas-malasan, terus dia mau senyum, padahal Bu Binti anaknya ini ceria, terus aktif, tiba-tiba dia terus kok ini kok sering nggak masuk gitu loh Bu Binti. Gitu ya. Nah ini Bina kan sebagai wali kelasnya ya. Kira-kira menurut Bina kenapa ini sekarang ini kok sering tidak masuk hari ini dan sering males-malesan seperti itu? Gini ya Bu Binti, setelah saya mencari informasi dari pihak orang tuanya, ibunya, dan dari teman-temannya di kelas, ternyata si Rara ini kan sudah 1 bulan kehilangan ayahnya. Ayahnya kemarin itu meninggal, bulan yang lalu itu meninggal. Terus dia itu setiap masuk dulu itu yang mengantar ibunya. Ketika ayahnya ini sudah meninggal, terus ibunya ini kan bekerja kan Bu Binti, menggantikan sosok ayahnya ini yang menjadi tulang punggung. Akhirnya ibunya bekerja. Pekerjaan ibunya ini diharuskan berangkat pagi Bu Binti karena merawat orang tua di rumahnya itu, sehingga jam 6 ini ibunya harus berangkat bekerja. Dan biasanya si Rara ini diantar oleh ibunya, makanya ibunya itu sekarang yang bekerja tidak bisa mengantar Rara lagi. Seperti itu Bu Binti permasalahannya. Jadi karena permasalahan yang mengantar ke sekolah karena dia ibunya tidak bisa karena bekerja. Nah kira-kira ini Bina di rumah itu Mbak Rara ini akan sama ibunya saja Bu? Tidak Bu, sebetulnya Rara ini punya kakak. Oh iya. Ya, kakaknya ini sekolahnya di Santara Bu. Ketika ibunya ini menyuruh Rara ini berangkat sama kakaknya, kakaknya nggak mau Bu Binti. Jadi nggak mau kalau berangkat kakaknya, pokoknya harus sama ibunya dulu. Iya, harus Kira-kira karena seharusnya mau ya. Iya. Karena sekolahnya juga. Iya. Menurut Bina itu alasannya apa ya? Bina itu kenapa tidak mau diantar sama kakaknya? Iya, begini loh Bu Binti. Kakaknya itu kan sekolah di SMK. Di SMK yang misalnya kakaknya itu kan harus jam 6:30 harus dari sekolah. Ternyata Rara kan dekat sekolahnya dari situ. Sehingga kan kakaknya itu berangkatnya lebih awal. Jadi jam 6 sudah mengantarkan Rara ke sini. Akhirnya Rara itu ketika di sini di sekolah itu kan sendirian, masih sangat pagi tuh Bu. Jadi takut. Rara itu bilang takut kalau berangkat sama kakak karena harus di sini jangan takut sendirian di sekolah. Jadi masalahnya Rara ini takut posisi sendiri di sekolah. Iya. Yang sedangkan dulu ketika diantar sama ibunya, namanya sudah ada di sekolah. Iya. Nah kan di sekolah kita itu ada penjaga sekolah Iya. yang 24 jam beliau di sekolah. Nah, Saya baru kepingan ya Bu ya, Pak Romi itu kan kerjanya di sini 24 jam sebagai penjaga sekolah. Jadi kalau ketika Rara di sini pagi, maka kan dia bertemu dengan Pak Romi.
solusi tentang kendala yang saya alami, kendala apa ini di sekolah Bu. Semua ini juga atas saran dari Bu Binti yang berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Bu Binti atas sarannya sudah diberikan dan sudah meluangkan waktu yang berharga di minggu buat saya. Insya Allah semoga semua apa yang direncanakan Lina dan teman-teman Lina semuanya berjalan dengan baik dan ini bisa menunjang untuk perkembangan pembelajaran yang ada di kelas ini. Iya Bu Binti, amin amin semua. Terima kasih banyak ya Bu Binti. Saya tinggal dulu ya Bu ya. Assalamualaikum. Gimana tuh tadi proses coachingnya sama Bu Lina? Alhamdulillah berarti semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah baik Bu. Setelah proses coaching tadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan ke Bu Binti. Jadi dalam proses coaching yang sudah Bu Binti lakukan terkait dengan indikatornya yang ingin Ibu capai itu yang bagaimana? Alhamdulillah menurut pendapat saya ya berarti coaching yang sudah saya lakukan dengan Lina tadi insya Allah sudah saya lakukan sesuai dengan algoritma yaitu ada tujuan, ada identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Dan saya juga sudah berhasil menggali potensi dari coach saya yaitu Bu Lina tentang masalah yang beliau alami. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang saya berikan ke Bu Lina sehingga sampai di akhir beliau juga sudah mendapatkan solusi sendiri dari permasalahan yang beliau hadapi. Iya, luar biasa sekali ya Bu Binti. Jadi Bu Binti sudah berhasil melakukan proses coaching dan alur tirta. Tadi Ibu saya amati sudah melakukan coaching di mana sudah menanyakan tujuan, ada identifikasi permasalahan, dan ada rencana aksi coaching seperti tanggung jawab coaching. Tadi saya juga mendengar percakapan Ibu dengan coaching, Ibu sudah fokus terhadap percakapan tadi yang artinya Ibu Binti sudah ada presence atau kehadiran penuh dalam proses coaching tadi dan Ibu sudah mendengarkan aktif pada saat coaching menjawab dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Binti. Dan pertanyaan tadi yang disampaikan Ibu adalah pertanyaan yang memang sangat berbobot sekali ya Bu. Itu dari pengamatan saya. Jadi luar biasa sekali untuk proses coachingnya pada hari ini Bu Binti. Kemudian mudah-mudahan ya kedepannya saya harap Ibu makin sukses dalam melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi untuk coaching berikutnya. Nah untuk kedepannya ini Bu Binti ya, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Binti kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih menekankan pada pertanyaan berdasarkan algoritma ya berarti dan akan berusaha lebih fokus lagi untuk menyimak dari pendapat yang disampaikan oleh coaching sehingga dapat terjadi percakapan yang selaras. Luar biasa sekali Bu Binti ini ya. Jadi Ibu akan mendalami alur tirta dalam proses coaching yang selanjutnya ya. Dan ini monggo Bu Ani sebagai observer ya Bu ya untuk menambahkan masukan atau kegiatan coaching pada hari ini yang dilakukan Bu Binti dan Bu Lina. Monggo Bu Ani. Terima kasih Bu Rati. Jadi pada dasarnya saya sependapat dengan pendapat Bu Rati tadi. Jadi apa yang dilakukan coaching yang dilakukan oleh Bu Binti maupun Bu Lina dengan Bu Lina ini sudah memenuhi dari 3 tadi yang diinginkan, kompetensi yang diinginkan. Dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Bu Binti pun sudah mengalir begitu saja tanpa ada hambatan apapun. Kemudian begitu juga Bu Lina sebagai kunci, Bu Lina sudah langsung memberikan umpan balik yang juga luar biasa. Tidak ada pertanyaan yang miskomunikasi. Jadi pertanyaannya mengalir begitu saja, jawabannya juga mengalir luar biasa juga sama-sama. Kemudian dari
sudah saya dapatkan dari proses coaching ini tadi, yang pertama tentu saja saya merasa senang sekali banyak dari proses tadi saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coach saya, sehingga apa yang saya sampaikan itu bisa terjawab dengan bagus oleh coach saya. Jadi di sini dapat saya gali potensi-potensi yang ada pada diri beliau tadi. Luar biasa. Luar biasa. Semoga kedepannya kegiatan coaching yang panjenengan lakukan bisa lebih baik lagi dan lebih banyak menginspirasi teman-teman sejawat kita. Jadi kalau bisa coaching itu bukan menghakimi, tapi coaching itu justru menggali kemampuan dari si coaching itu untuk mengungkapkan atau menggali sendiri potensi dari diri coaching untuk menyelesaikan masalah yang ada pada dirinya. Itu yang bisa saya dapatkan, jadi luar biasa. Monggo berarti silakan diakhiri. Terima kasih Bu Titi, Bu Lina atas proses coachingnya hari ini. Memang ya saya apresiasi, bagus sekali, keren. Dan semoga bisa menginspirasi teman-teman. Semoga lebih baik lagi untuk coaching selanjutnya seperti itu. Ya, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tina. Terima kasih. Era kita menanti berseri. Kita Assalamualaikum Bu Ane. Waalaikumsalam Bu Cindy. Apa kabar Bu Ane? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Saya juga ingin Anda sudah sehat Bu Ane. Bu Ane, hari ini saya dan Bu Lina akan mengamati kegiatan coaching yang Bu Ane hari ini ya. Nanti saya dan Bu Lina akan benar-benar mengamati dari awal sampai akhir. Nah, kegiatan coaching panjenengan nanti apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, dan saya berharap apa yang dilakukan Bu Ane sama Bu Latin nanti benar-benar memperhatikan alur cerita istilahnya ya. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching, dan juga akan memperhatikan apakah jawaban dari coaching sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh Bu Ane. Dan juga Bu Ane, apakah nanti coaching bisa menemukan jawaban dari jenengan sesuai dengan permasalahannya, dan juga memperhatikan prinsip coaching yang harus Bu Ane perhatikan dari sang tinggi, itu nanti tentang pembinaan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Nah, mohon maaf nih Bu Ane sebelum dengan melakukan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan dulu. Boleh nih Bu Ane? Nah, ini untuk yang pertama, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin panjenengan kembangkan dari proses coaching nanti? Yang ingin saya kembangkan dari proses coaching ini, yang pertama saya ingin ada kehadiran penuh pada diri saya, fokus ya nanti ketika bercakap-cakap dengan coach saya. Kemudian saya juga ingin fokus pada mendengarkan aktif apa yang kita saling tanyakan jawaban dari coaching. Kemudian yang ketiga, sudah pasti saya ingin berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang betul. Tiga kompetensi itu memang penting ya untuk keberlangsungan proses coaching nanti. Nah, ini yang kedua, bagian kompetensi yang mana kira-kira yang akan boleh saya observasi dengan Bu Lina dari tiga kompetensi tadi Bu Ade? Ya, kalau dari tiga itu rasanya sebenarnya tiga-tiganya bisa saja panjenengan observasi ya Bu Binti, tapi mungkin nanti ke fokusnya ke pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif saja. Oh iya, dan kalau nanti dari dua kompetensi itu akan menjadi fokus observasi saya dengan Bu Lina sebagai observer. Nanti untuk yang terakhir, kira-kira indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang Bu Ani inginkan seperti apa ini Bu Ani? Ya, sesuai dengan tujuan coaching yang utama, yaitu saya nanti ingin menggali potensi atau menemukan permasalahan yang dihadapi oleh coaching ini benar-benar bisa diselesaikan sendiri oleh coaching. Baiklah Bu Ani, silakan panjenengan bersama dengan Bu Latin melakukan coaching dan semoga berjalan dengan baik dan lancar. Dan izinkan saya bersama dengan Bu Lina untuk mengamati proses berjalannya. Ya, terima kasih Bu Binti. Sama-sama Bu Ani.
panjenengan lihat ini walaupun musim hujan ini ya. Jadi kita harus bisa menjaga kesehatan kita masing-masing mungkin. Iya. Ya ini berarti dari kemarin dengan WA saya, mohon maaf ini karena mungkin situasinya hujan ya sehingga kadang sinyalnya tidak bagus di tempat saya, jadi saya jadi slow respon ini terhadap apa yang ingin Dina sampaikan. Tapi walaupun begitu hari ini alhamdulillah kita bisa bertemu dalam suasana yang keadaannya sehat walafiat seperti ini. Kira-kira apa ini yang ingin panjenengan sampaikan atau ingin jenengan keluhkan pada saya ini? Mungkin Bu Ani, ini kan dari kemarin itu memang ada sesuatu yang mau saya sampaikan ke Bu Ani. Saya mencoba sama siapa ya saya mau menyelesaikan masalah saya ini. Makanya dari kemarin itu saya berusaha untuk menghubungi Bu Ani kan, kok masih slow respon ya. Mungkin memang ini kan pembelajaran kita lagi repot-repotnya mungkin ya, ini sedikit mengganggu waktunya Bu Ani, dan ini kan juga waktu hujan mungkin ternyata ada gangguan sinyal seperti itu ya. Terus begini Bu Ani, ada sesuatu memang yang ingin saya sampaikan ke Bu Ani terkait itu ya, saya di sekolah. Di sekolah itu kok hingga saat ini ya dengan kurikulum yang seperti ini itu belum ada perubahan seperti itu. Dalam pembelajaran, dalam pemberian materi itu masih monoton, hanya ceramah-ceramah dan ceramah lagi seperti itu. Ya pembelajarannya masih konvensional saja seperti itu. Dan kita ketahui bersama ya untuk pembelajaran, untuk perkembangan zaman sekarang kan sudah semakin canggih ya, dengan teknologi pembelajaran juga semakin besar. Tapi kok kenapa ya guru-guru di sekolah saya ini tidak mau berubah dalam mengajar? Masih ceramah, dan ceramah. Pembelajarannya kurang bervariatif seperti itu ya. Yang seperti yang mungkin Bu Ratih sampaikan tadi ya, dari setidaknya bisa saya ambil kesimpulan ini yang ingin kita bicarakan hari ini yaitu tentang rekan-rekan Bu Ratih yang kurang variatif gitu ya dalam mengajar gitu ya. Terus apa ini kira-kira yang ingin Bu Ratih ingin dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya tentunya saya menginginkan adanya perubahan pembelajaran di sekolah saya, Bu. Ya, khususnya penyampaian dalam materi pembelajaran, tidak hanya ceramah, begitu Bu. Seperti itu. Menurut Bu Ratih ini perubahan apa ini yang ingin didapatkan dari teman-teman Bu Ratih dalam proses pembelajaran kira-kira? Ya paling tidak itu adanya perubahan metode, model atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu Ani ya. Seperti paling tidak itu pada kegiatan evaluasi ya kita bisa menggunakan pemanfaatan kuisis seperti itu Bu Ani. Atau paling tidak ya slide PowerPoint juga lumayan lah menurut saya daripada mengandalkan metode yang hanya ceramah dan ceramah lagi, dan tanpa ada nggak ada media apapun. Terus kan seperti itu kan anak didik kan murid-murid itu jadi tidak menarik gitu. Tapi kalau kita bisa menggunakan model lain seperti kuisis dan short form tadi, paling tidak itu bisa menarik murid, dan murid-murid itu lebih bersemangat seperti itu. Pemikiran saya kok seperti itu ya. Iya, luar biasa itu apa yang tadi sudah Bu Ratih kemukakan itu dengan nanti melakukan kuisis, pemanfaatan kuisis, kemudian slide power itu biasanya anak-anak lebih tertarik ya nanti dengan pembelajaran yang ada. Tapi kadang ya memang kelemahan kita nggak mau cari repotnya itu ya. Mungkin itu juga terjadi tidak hanya dengan teman-teman Bu Ratih saja, dengan teman-teman saya atau apalagi saya kadang juga seperti itu. Oke, kembali ke yang tadi Bu Ratih, jadi luar biasa apa yang panjenengan ingin ubah dalam proses pembelajaran dengan teman-teman panjenengan di sekolah. Saya acungi jempol, dan kalau itu bisa ditingkatkan, kira-kira seperti apa peningkatan yang ingin panjenengan lakukan untuk melakukan perubahan lebih baik lagi di
sekolahnya. Sebenarnya saya masih memikirkan ya Bu ya, perubahan apa, karena kondisi di sekolah saya itu kan kebanyakan guru-guru senior seperti itu Bu. Jadi ya seperti itu tadi, kembali karena mungkin juga seperti yang panjenengan katakan lagi, kebanyakan ya monoton, jadi tidak mau repot-repot misalnya seperti itu ya. Jadi saya memikirkan bagaimana cara untuk melakukan perubahan itu, mungkin dengan mentoring atau pendampingan individu, dan juga untuk berkolaborasi dengan rekan guru. Seperti itu mungkin ya Bu ya. Ya, ya luar biasa itu berarti saya setuju. Upaya yang nanti akan berarti lakukan untuk merealisasikan keinginan tersebut itu sangat bagus, dan semoga itu nanti bisa berhasil dengan baik. Menurut berarti ini, kapan kira-kira bisa melakukan kegiatan itu? Saya kira minggu depan ya Bu ya. Karena kan ini kemarin itu sudah pertemuan dengan anak-anak, dan untuk kedepannya saya kira bisa saya lakukan itu minggu depan. Oke. Terus kira-kira siapa ini yang bisa diajak kerjasama atau dalam waktu dekat diajak kerjasama untuk mengatasi masalah yang panjenengan lakukan itu? Menurut saya, teman saya Bu, ini saya bisa melakukan mentoring secara berkolaborasi ya dengan teman saya yaitu Bu Riris yang memang pandai IT dan sudah melakukan selama ini sudah melakukan pembelajaran yang memang menggunakan media atau metode yang lebih bervariatif seperti itu. Jadi saya akan meminta bantuan kepada Bu Riris mungkin untuk menjadi mentor di bidang IT dan model pembelajaran seperti itu. Berarti minggu depan ya, berarti keinginan untuk melakukan kegiatan itu. Kemudian dari ini tadi ya, luar biasa ini yang akan jenengan upayakan untuk memberdayakan teman-teman panjenengan agar bisa lebih melakukan pembelajaran yang bervariatif, dan itu adalah upaya yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang ya, karena pada dasarnya nanti itu akan menuju ke kebaikan dari satuan pendidikan ya panjenengan sendiri, dan itu kalau berarti nanti bisa melakukan itu sungguh luar biasa, upaya yang sangat luar biasa. Saya berdoa semoga nanti bisa berhasil ya, semoga depan bisa berhasil dengan baik. Dari perbincangan kita ini tadi berarti apa yang bisa panjenengan simpulkan dari percakapan yang kita lakukan berdua tadi? Alhamdulillah ya Bu, saya sudah mendapatkan gambaran cara untuk terjadinya perubahan di sekolah saya, ya dengan cara adanya kegiatan mentoring yang tentunya dibantu dengan rekan saya tadi ya Bu Riris yang memang pandai IT dan sudah melakukan dari pembelajarannya itu sudah menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif, sehingga akan menjadikan ketika pembelajaran di kelas itu anak-anak lebih menyenangkan seperti itu. Terus selain itu ya itu untuk pemanfaatan media pembelajaran, jadi mendapatkan gambaran lakunya cara melakukan pemikiran pemahaman saya itu seperti ini yang menurut saya bisa dilakukan dalam waktu dekat. Di sekolah panjenengan banyak ya yang mungkin memahami IT itu, sehingga nanti bisa membantu guru yang lainnya. Hanya beberapa Bu, karena memang kan kebanyakan di sekolah saya itu guru-gurunya senior. Jadi makanya seperti itu yang saya katakan tadi, pembelajarannya itu masih monoton, masih bercerita, terus sambil sama buku seperti itu aja, tidak ada media pembelajaran yang lebih bervariatif. Saya bisa memahaminya itu Ibu Ratih, dan panjenengan yang masih muda bersemangat ini ngompori, tapi ngompori yang positif kepada teman-teman dan rekan-rekan panjenengan di sekolah, dan kita berusaha mendukung doa saja apa yang panjenengan lakukan, nanti tidak ada miskomunikasi ya dengan yang senior, merasa digurui dan sebagainya, rasanya nggak enak juga, tapi dengan saya yakin berarti nanti bisa melakukannya, dan saya akan menunggu kabar yang baik
bagaimana saya melakukan perubahan ini agar tidak menimbulkan persepsi-persepsi lain. Jadi tidak dianggap adanya perbedaan antara yang senior sama yang ini yang masih muda yang sebetulnya menginginkan untuk suatu perubahan, tapi ya yang tidak menyinggung seperti itu. Terima kasih banyak. Oke, obrolan kita rasanya sudah cukup ini berarti alhamdulillah siang. Terima kasih banyak tidak salah juga ini ya. Jangan bosan-bosan lagi Ya, insya Allah semoga bulan ini bisa apa ya, saya ngobrol lagi minggu depan Ya, saya tunggu ya kabar baik dari Bu Ratih dan semoga berhasil untuk melakukan perubahan atau budaya positif di sekolah panjenengan. Doanya saja semoga kolaborasi saya dengan Bu Lilis berjalan lancar dan seperti apa yang saya harapkan seperti ini. Terima kasih. Mari kita pulang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini ya Tuan ya. Langsung ditakoni. Alhamdulillah, proses coaching yang sudah berjalan dan dilakukan oleh Bu Ane yang dilatih sangat luar biasa bagusnya. Nah ini menurut Bu Ane, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian yang diinginkan Bu Ane tadi? Menurut saya ya Bu Binti, menurut pendapat saya apa yang saya lakukan, coaching yang saya lakukan dengan Bu Ratih tadi sudah sesuai dengan alur kita, yaitu ada tujuannya, ada identifikasi, kemudian ada rencana aksi, dan terakhir ada tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah merasa berhasil menggali potensi dari Bu Ratih selaku coaching atas masalah yang dialami oleh beliau. Sudah mendengarkan aktif walaupun mungkin agak sedikit karena usia yang mungkin mohon maaf, jadi kadang ada kekurang fokusan, tapi saya sudah berusaha untuk memfokuskan tadi dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga. Saya berusaha untuk membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ratih atau coach saya. Tapi Bu Ani, ini menurut pengamatan saya yang dilakukan Bu Ani sama Bu Ratih sudah sangat luar biasa Bu. Menurut saya apa yang sudah dilakukan tadi sudah sangat sesuai dan sangat pas dengan standar yang menjadi rujukan kita. Panjenengan sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan menyimak dengan aktif dari jawaban coaching dan berhasil menggali potensi yang ada pada diri Bu Ratih tadi, sehingga Bu Ratih juga bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Nah ini untuk kedepannya potensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching Bu Ani sama Bu Ratih tadi? Iya, saya ingin lebih menekankan pada ini tadi alur kita. Jadi pertanyaan-pertanyaan tadi antara tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kalau kita tidak fokus, kadang kita bingung gitu Bu Binti ya. Jadi kadang bingung gitu antara itu. Saya ingin lebih memfokuskan itu. Jadi berusaha untuk menyimak pendapat coaching sehingga tidak timbul miskomunikasi. Sebenarnya tadi sudah berjalan yang bagus ya. Monggo ini untuk selanjutnya ke Bu Lina juga sebagai pengarah. Monggo Bu Lina. Ya, terima kasih Bu Binti. Pada dasarnya saya sangat setuju apa yang sudah disampaikan oleh Bu Binti. Ini pendapatnya saya sangat setuju bahwa tadi kegiatan coaching tadi sudah berjalan sangat baik, luar biasa. Bu Ratihnya sebagai coachnya sangat nyaman, dan juga pada coachnya sangat luas, mengalir seperti tirta, jadi air mengalir gitu saja. Sangat bagus sekali, jadi tidak perlu ada masukan ya. Menurut saya sangat luar biasa, mulai dari mimik, mulai dari bahasanya, lupas sekali, tidak kaku, pokoknya asik gitu. Saya mendengar menyimak dan itu asik sekali Bu Binti. Jadi seakan-akan itu saya itu terbawa dengan permasalahannya yang dikatakan oleh coach tadi. Sangat luar biasa, sudah cukup bagus Bu ya. Terakhir untuk Bu Anie, bolehkah saya mengajukan sebuah pertanyaan Bu Anie? Silakan Bu Lina. Dari proses coaching tadi, apa yang sudah Bu Anie sebagai coachnya dapatkan? Ya, apa yang saya lakukan dari proses coaching itu tentu saja saya merasa senang dan lega ini sudah bisa menggali potensi coaching dengan baik, dan yang pasti saya berusaha untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan
berbobot pada koci saya, dan itu sudah umpan baliknya sudah ada. Berarti selaku koci saya sudah benar-benar juga luar biasa memberikan umpan balik atas pertanyaan yang saya ajukan. Ya, terima kasih Bu Ania atas jawabannya. Oke, terima kasih Bu Binti. Saya kembalikan ke Panjenengan. Silakan. Oke, terima kasih Bu Lina atas waktunya, dan kepada Bu Ane, Bu Nati, dan Bu Lina serta saya sendiri yang ada di sini, saya mau mengucapkan banyak-banyak terima kasih sehingga kegiatan coaching kita hari ini tadi berjalan dengan lancar, dan semoga apa yang sudah Panjenengan berdua lakukan dapat memotivasi terutama untuk saya sendiri dan untuk teman-teman kita yang lain. Baiklah, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Hadapi bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita Berarti apa kabar? Pagi Bu Lina, alhamdulillah baik Bu Lina, kabar saya. Bagaimana kabar Bu Lina hari ini? Alhamdulillah, berarti kabar saya baik. Berarti begini ya, hari ini saya Bu Lina dan rekan saya nanti Bu Binti ini akan mengamati kegiatan coaching yang dilakukan Bu Rati dengan Bu Ania sebagai coachingnya. Begini ya berarti nanti saya dan Bu Binti itu akan mengamati percakapan coaching Panjenengan sesuai dengan rubrik penilaian yang perlu. Kemudian saya berharap Bu Rati nanti benar-benar memperhatikan alur cerita. Kemudian apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah berbobot kepada coachingnya, dan juga akan memperhatikan apakah jawaban coachingnya nanti itu sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Seperti apakah coach itu juga akan menemukan jawaban dari permasalahannya, serta jangan lupa ya berarti nanti juga akan memperhatikan bagaimana prinsip-prinsip coaching mulai dari kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan dari potensi coaching. Sebelum kegiatan coaching kita mulai Bu Rati, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, bolehkah Bu? Oh, Bu Lina. Oke, pertanyaan yang pertama ya Bu Rati ya. Dari proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Panjenengan kembangkan Bu? Baik Bu, terima kasih. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching hari ini, yang pertama adalah kehadiran penuh atau presence, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya Bu Rati, bagian kompetensi mana yang sudah Bu Rati tadi sebutkan ada tiga ya, dari mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagian mana yang lebih spesifik yang ingin diobservasi nanti? Oke. Untuk kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu memberikan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif dulu. Ya, dari pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif, Bu Rati nanti indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu Rati inginkan itu seperti apa? Oke. Baik Bu Lina, untuk indikator ketercapaian yang saya inginkan nanti yaitu coach saya itu dapat mendapatkan solusi atau dari permasalahan yang dihadapi. Jadi secara dia itu bisa menggali sendiri dari permasalahan-permasalahan dan mengatasi semuanya itu dari dirinya. Seperti itu. Ya, baiklah Bu Rati, silakan nanti berarti melakukan coaching dan izinkan kami mengamati. Ya, silakan Bu. Dimulai Terima saja. kasih Bu Lina. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Rati, apa kabar nih? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Ane. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Gimana? Jenengan hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Ini saya senang sekali ketemu dengan Bu Rati hari ini. Karena saya tahu Bu Rati itu orangnya sibuk. Setiap hari Senin sampai hari Sabtu harus pulang pergi dari Kediri sampai ke Nganjuk ini ya, luar biasa. Dan hari ini Bu Rati bisa meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang ingin saya curhatkan, itu suatu hal yang sangat menyenangkan bagi saya. Apa-apa Bu Ani, biasa saja sama saya. Cerita aja. Kalau mau Bu Ani ingin menceritakan apa, hubungi saya saja.
Gimana nih hari ini yang mau diceritakan dari Jadi sebenarnya saya sudah lama ingin telepon, tapi rasanya tidak enak kalau ngobrol seperti ini kan mungkin lebih nyaman, lebih enak. Ini berarti ada waktu kan mendengarkan ulang hati saya. Alhamdulillah. Oke. Ini berarti saya ingin mempermasalahkan atau mencurhatkan tentang murid-murid saya yang setiap jam terakhir itu selalu tidak fokus pada pelajaran saya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke Bu Rati. Memangnya ada apa ya Bu di saat jam terakhir? Ya, berarti tahu sendiri kan kalau jam terakhir itu anak-anak biasanya tidak terlalu fokus pada pelajaran yang kita inginkan. Saya inginnya itu sama seperti kalau pagi ya, mereka mendengarkan dengan nyaman, menyampaikan apa yang kita sampaikan, kemudian mengikuti apa yang kita inginkan. Ya yang ideal lah, seperti itu kan sebagai seorang guru. Tapi kalau sudah jam-jam terakhir ini yang menjadi apa itu sesuatu yang kadang menyedihkan bagi saya. Apa yang salah ada diri saya? Kenapa anak-anak saya tidak fokus pada jam-jam terakhir? Kalau marah, kemudian ya kadang kalau sudah siang-siang kita lapar, kondisi lapar, kemudian kadang kita ingin marah. Kalau nanti marah memukul, apalagi kita sampai memukul, mencubit pun nanti kena pasal begini. Iya. Oke Bu Ani, saya bisa memahami ya bagaimana situasi saat jam-jam terakhir memang itu tantangan bagi kita sebagai guru, bagaimana biar tetap kondusif untuk pembelajarannya. Dan ini ya kira-kira nih faktor apa yang menjadi penyebab sehingga anak-anak itu kurang fokus pada jam terakhir itu apa ya Bu Ani ya? Iya. Menurut Bu Ani bagaimana? Kalau saya amati nih ya, ada banyak sebenarnya faktor yang menjadikan anak-anak saya atau murid-murid saya kurang fokus di jam-jam terakhir. Yang pertama sudah tak pasti ini berarti ya, kalau jam-jam terakhir itu kan biasanya fokus kita dari jam 7, karena kita anak-anak itu belajar dari jam 7 sampai kalau jam terakhir kebetulan itu jam 2 kurang seperempat. Jadi anak-anak kadang sudah tidak nyaman, ngantuk, kemudian belajar dari jam 1 sampai jam ke-8 tadi sudah apa itu bosan lah ya, sehingga kita harus bisa bagaimana ya melihat anak-anak itu. Jadi faktor-faktornya yang pertama itu tadi, kalau posisi jam terakhir itu jam kritis kalau menurut saya. Terus yang kedua, ini banyak murid-murid saya yang tidurnya selalu larut malam. Setelah saya tanyakan satu persatu, itu kamu tidurnya jam berapa? Sebagian besar misalnya dari 36 siswa yang ada di kelas itu, ternyata sebagian besar betul separuhnya lebih mereka itu tidurnya itu jam 12 lebih, jam 12 malam lebih. Sehingga itu mungkin juga bisa menjadikan faktor mengapa mereka tidak fokus pada pembelajaran apalagi jam terakhir. Kemudian yang ketiga, kebetulan di SMA saya, di sekolah saya itu banyak teman-teman guru yang mengikuti PPG. Jadi otomatis mereka banyak memberikan tugas. Nah, kebetulan tugasnya bisa jadi sampai jam terakhir, sehingga itu nanti bisa menghambat pembelajaran yang ada di kelas saya. Jadi kadang mengganggu ya. Istilahnya anak sekarang kan biasanya gitu jauhi temannya, ayo waktunya pulang, padahal belum pulang dan sebagainya. Jadi sudah bersuara bengak-bengok seperti itu ada kadang sudah mengganggu. Kemudian yang terakhir, kalau menurut saya apa mungkin pembelajaran saya ya yang kurang menarik. Jadi saya kembalikan ke diri saya. Oke. Jadi menurut Bu Ani, faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya tingkat konsentrasi pada saat jam pelajaran terakhir, itu sudah dijabarkan dari tadi ada 4, sudah sangat jelas sekali, sangat rinci. Menurut saya sudah bisa saya pahami lah. Dan dari itu menurut Bu Ani, kira-kira dalam menghadapi situasi yang seperti itu tadi, apa yang Bu Ani akan lakukan? Apa kira-kira yang harus saya lakukan ya berarti itu juga yang kadang bingung.
mungkin itu yang akan coba saya gali dan kembangkan lagi dalam kegiatan atau nanti dalam pembelajaran saya. Betul sekali Bu Ania. Memang kita dalam CDP kemarin kan sudah dapat ilmu tentang pembelajaran sosial emosional, dan memang itu harus kita terapkan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Dan untuk pembelajaran bagaimana agar anak-anak itu bisa berkonsentrasi dan pembelajarannya yang menyenangkan terhadap anak muda kita, seperti itu memang ya harus kita implementasikan memang bagaimana ilmu yang sudah kita. Dan Bu Ane sudah menjalankan itu sudah bagus sekali. Terus untuk sampai saat ini apa yang sudah dengan lakukan untuk membuat murid-murid fokus pada pembelajaran? Yang selama ini sudah saya terapkan itu yang pasti itu tadi berkaitan dengan budaya positif, yaitu mengingatkan siswa pada komitmen mereka akan kesepakatan atau keyakinan kelas yang sudah dibuatnya itu tadi. Kemudian yang kedua, saya sudah menerapkan 5 prinsip KSE yang lainnya yang seperti manajemen diri, kemudian kesadaran sosial, keterampilan berrelasi maupun pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi menurut dari Bu Ani ini yang dapat saya garisbawahi bahwa Bu Ani sudah menerapkan komitmen pada kegiatan kelas dan sudah menerapkan 5 prinsip KSE. Seperti Bu Ani ya. Terus lalu ini ya, seperti apa ini Bu Ani yang akan Ibu lakukan agar ada peningkatan? Artinya anak-anak bisa fokus walaupun dalam jam-jam pelajaran jam terakhir seperti itu Bu Ani. Nah itu ya, ini juga saya pikir dulu ini apa yang harus saya lakukan untuk memfokuskan anak-anak saya. Yang tadi saya sudah mengingatkan ini. Ya mungkin saya kembali ke keyakinan kelas tadi. Berarti ya yang pertama saya akan mencoba untuk selalu mengingatkan pada keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nah di keyakinan kelas itu kebetulan kan ditulisnya di kertas manila ini berarti biar awet. Nanti kedepannya saya akan mencoba tiap kelas itu dalam kertas manila itu biasanya anak-anak suka kecil itu kadang sobek-sobek sehingga kadang hilang ya banyak belum ada satu semester tidak banyak. Maunya kalau bisa biar ada awet itu dalam 1 tahun kita coba buat banner aja. Ya, itu yang pertama yang akan saya coba tingkatkan atau lakukan nanti. Kemudian yang kedua saya akan mencoba melakukan diferensiasi dalam pembelajaran agar siswa saya lebih fokus. Seperti pembelajarannya Bu Lina yang kebetulan kita satu sekolah, beliau juga guru bahasa Indonesia. Bu Lina itu sering melakukan pembelajaran di luar. Nah itu saya lihat anak-anak itu sangat tertarik kalau pembelajaran di luar. Nanti mungkin saya kalau jam-jam terakhir akan mencoba untuk mengajak anak-anak saya atau murid-murid saya keluar kelas ya. Jadi biar mereka juga bisa melihat apalah pemandangan dari situ, suasana kelas-kelas yang mungkin ada yang kosong, ada gurunya dan sebagainya. Kemudian selain itu nanti dalam proses diferensiasi pembelajaran saya akan coba memberdayakan dalam pembelajaran saya nanti menguatkan tentang konten, proses dan produknya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalau perlu, kalau misalnya di luar hujan, bisa jadi kan hujan ini musim hujan, saya akan mencoba nanti menata bangkunya itu biar tidak monoton menjadi lurus. Itu kalau SMA kan seperti itu. Kita coba melingkar, kita bentuk 4-4 atau bisa persegi 4 gitu nanti. Jadi itu yang coba akan saya lakukan. Alhamdulillah ya, kalau Bu Ani akan mencoba menerapkan beberapa teknik dalam hal pembelajaran di jam-jam terakhir, itu tadi dengan kegiatan kelas dan diferensiasi pembelajaran seperti itu Bu Ani. Terus dari teknik itu yang Bu Ani akan terapkan kapan kira-kira ya yang akan Bu Ani melakukan aksi tersebut? Ya, kalau bisa secepatnya berarti karena pembelajaran di sekolah saya tinggal 1 minggu, insya Allah dari Selasa depan, karena hari Senin itu saya tidak ada sampai terakhir, hanya 1
untuk Bu Ani mewujudkan itu semua? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, mungkin yang akan saya hubungi biar gampang kolaborasinya itu Bu Lina saja. Saya juga menghubungi Bu Lina karena kebetulan kita sama-sama guru bahasa Indonesia. Kebetulan juga kalau hari Selasa itu Bu Lina nggak ada jam sampai jam terakhir karena beliau harus ikut MGMP. Sehingga nanti saya akan mencoba hari ini juga nanti saya akan mencoba WA Bu Lina, kemudian nanti supaya bisa membantu dalam mengamati kegiatan yang akan saya lakukan hari Selasa depan. Dan itu berarti saya tunggu hasilnya dengan berkolaborasi dengan Bu Lina minggu depan ya Bu. Biasanya semoga Bu Ani terus semangat ya Bu untuk melakukan perubahan agar anak didiknya walaupun jam terakhir di jam-jam pembelajaran terakhir tetap semangat, tetap fokus seperti itu deh. Terus untuk nggak terasa nih percakapan kita kok sudah lama ya, sudah ngobrol kita hari ini. Jadi yang ini Bu yang saya tekankan, jadi apa nih yang bisa didapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Ani? Iya, terima kasih banyak Ibu Rati. Dari obrolan kita tadi bisa saya simpulkan beberapa hal yang tadi juga sebenarnya jadi masalah saya ya. Kalau bisa saya simpulkan, yang pertama, untuk mengatasi problem siswa saya yang kurang fokus, saya akan mencoba untuk mengingatkan siswa-siswa saya, murid-murid saya pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama, sehingga mereka memiliki kesadaran diri untuk benar-benar mentaati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu. Kemudian juga menerapkan prinsip KSE secara kontinu, mulai dari kesadaran diri, kesadaran sosial, kemudian apa itu tadi berkaitan dengan keterampilan berelasi sampai pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian yang kedua yang dapat saya simpulkan dari apa yang kita obrolkan hari ini, yang kedua secara kontinu mungkin saya akan melakukan atau melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran saya. Jadi nanti atau bisa diselingi dengan mindfulness gitu ya, yang bervariasi, mungkin dengan gerakan, mungkin mendengarkan musik dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir nanti saya akan mencoba merealkan dari melaksanakan aksi nyata saya minggu depan, tepatnya hari Selasa, dengan minta tolong Bu Lina untuk mengamati kegiatan yang saya lakukan. Jadi itu berarti yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita hari ini. Ya, alhamdulillah Bu, bagus sekali ya untuk rencana jenengan tadi sudah lengkap, sudah terinci dan akan berkolaborasi juga dengan Bu Lina. Semoga hasilnya bagus untuk melakukan perubahan-perubahan yang dengan harapan. Seperti ini Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya. Berarti minggu depan ngobrol lagi ya. Semoga nggak ada cuaca yang jelek sehingga nggak hujan ya. Terima kasih untuk obrolan kita kali ini ya Bu. Silakan lanjutkan aktivitas kembali. Jangan sungkan-sungkan lagi untuk menghubungi saya dan saya tunggu kabar baiknya minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah berarti proses coaching yang berarti lakukan tadi bersama dengan tuannya sebagai project itu sudah sangat bagus, sangat luar biasa, semuanya sudah sesuai dengan yang diinginkan terhadap saya. Menurut Bu Rati, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian yang Bu Rati inginkan? Baik Bu, jadi yang sudah saya lakukan pada saat proses coaching, saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta Bu Lina ya. Karena saya sudah menanya tujuan, melakukan identifikasi permasalahan, menanyakan rencana aksi kepada coach saya yaitu Bu Ania dan menanyakan tanggung jawab coach saya terhadap aksi tersebut saat saya juga berhasil menggali potensi dari proyek tersebut untuk menemukan solusi atas permasalahannya. Benar, berarti sangat luar biasa.
Menurut saya, apa yang sudah Bu Rati lakukan tadi itu sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, sesuai dengan instrumen, sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sangat berbobot, menyimak aktif jawaban dari UC tadi dari Bu Anie, dan berhasil menggali potensi dari UC untuk menemukan jawaban atas masalah yang dihadapi dirinya sendiri. Jadi sudah menemukan solusinya dari permasalahan itu. Dan itu sudah sesuai dengan harapan yang diinginkan dari Bu Rati, kembangkan dari proses coaching tadi, yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar yang aktif. Semoga dengan banyak berlatih lagi Bu Rati, nanti Bu Rati ke depannya akan semakin baik dan melakukan praktek coaching ini akan semakin baik lagi. Kedepannya Bu Rati, potensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari Bu Rati berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan tadi? Terima kasih Bu Lina. Baik, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi untuk proses coaching ke depannya, yaitu saya ingin mendalami dan memahami lagi terkait alur tirta lebih baik lagi pada saat saya melakukan proses coaching, supaya pada saat proses coaching berikutnya menjadi lebih baik. Seperti itu Bu Lina. Ya berarti silakan Bu Binti sebagai observernya untuk menambahkan masukan untuk kegiatan coaching kali ini. Ya, baik Bu Lina, terima kasih atas waktunya. Ini saya bingung mau ngobrol seperti apa. Jadi hasil pengamatan saya yang tadi ya berarti yang melakukan coaching dengan Bu Anie sebagai coachnya, berarti sebagai coachnya. Pada dasarnya saya setuju dengan pendapatnya Bu Lina. Semua berjalan dengan sangat baik dan bahkan tadi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Bu Rati, pertanyaan sangat berbobot dan Bu Anie terjawab dengan santai, relax. Semuanya terjawab dengan baik dan proses coaching yang berjalan ini sudah sangat amat baik. Saya belum yang berkomentar seperti apa, sebenarnya bukan komentar tapi ini apresiasi panjenengan semua bahwa coaching telah terlaksana dengan sangat amat baik. Ini untuk terakhir ini saya mau menyampaikan satu pertanyaan dari Bu Rati, boleh? Kira-kira dari hasil coaching tadi apa yang sudah didapat dari Bu Rati? Ya, tentu saja saya merasa senang, Ibu Binti, saya senang karena sudah dapat menggali potensi dari coaching saya. Tadi kan dari permasalahan coaching saya yaitu Bu Anie, bagaimana cara biar dalam jam pembelajaran belajar itu bisa fokus, bisa terkendali seperti itu. Dan akhirnya dari saya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Anie, dan Bu Anie bisa menjawab dari pertanyaan yang saya berikan itu rumput, ya, dari awal itu sangat match gitu. Nah, akhirnya dari pertanyaan itu Bu Anie bisa memberi menyampaikan sendiri, bisa menggali sendiri apa yang harus dilakukan, bisa menyelesaikan masalah dari dirinya sendiri. Iya baik, berarti terima kasih banyak. Semoga dengan pengalaman coaching tadi ini benar-benar bermanfaat untuk kita semua ya. Dan nanti untuk kedepannya coaching yang akan dengan lakukan semakin baik dan bisa menjadi contoh untuk saya, Bu Lina, dan kita semua yang ada. Dan ini saya kembalikan ke Bu Lina ya. Terima kasih Bu Binti atas saran-saran. Terima kasih Bu Rati dan Bu Anie untuk kegiatan coaching kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman kita semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak. Menggerakkan. Demikian demonstrasi kontekstual modul 2.0